Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu kelas 5, semoga kalian semua selalu sehat dan semangat ya nak ya. Nah baik anak ibu, untuk IPS minggu lalu kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, untuk tema 2 subtema 2 kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Nah, jadi usaha ini ada yang dikelola secara individu atau perorangan, atau ada juga yang dikelola dengan cara berkelompok atau bekerja sama dengan orang lain. Bahkan usaha dapat ditanggung oleh negara. Beberapa bentuk usaha ya. Nah, berikut adalah jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama, ada usaha perorangan. Nah, seorang pengusaha perorangan hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Keuntungan dan kerugian ditanggung secara langsung. Jadi, untuk rugi, kemudian untung, nah itu ditanggung oleh diri sendiri. Contohnya, membuka toko, bengkel, warung, usaha kaki lima, dan lain-lain ya nak ya. Nah kemudian yang kedua ada yang namanya firma. Nah untuk firma sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh paling sedikit 2 orang dan setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan dan resiko kerugian pun ditanggung bersama ya nak ya. Nah kemudian untuk selanjutnya ada yang namanya persekutuan komanditer atau biasa disebut CV. Nah untuk CV sendiri adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota, yaitu anggota aktif dan anggota pasif. Untuk anggota aktif berperan dalam menjalankan roda usaha, sedangkan anggota pasif bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Contohnya ada CV Rian Motor, CV Kayu Jatiluhur, atau kalian mungkin pernah kalau jalan-jalan lihat pelang-pelang ada tulisannya CV begitu ya. Nah, selanjutnya contoh yang keempat usahanya adalah perseroan terbatas atau disingkat sebagai PT. Nah, untuk PT adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham, yaitu surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Nah, untuk pemilikan saham itu memiliki kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba dari perusahaan. Contohnya, nah nanti ada contohnya nih di gambar. Ada lagi nanti yang di buku yang kalian baca ada PT Pembangunan Jaya, atau mungkin sama kayak CV tadi, kalian misalnya jalan-jalan ada ngelihat contoh ada pelang, ada tulisannya PT, misalnya PT Maju Mundur, PT Sukses Selalu, PT Sukses Jaya misalnya begitu ya nak ya. Nah untuk selanjutnya jenis usahanya adalah dalam bentuk badan usaha milik negara atau BUMN. Nah BUMN itu adalah badan usaha yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usaha BUMN ditanggung oleh negara. Dalam pengelolaannya, BUMN terbagi menjadi 2 badan usaha, yaitu Perum, contohnya Perum Pruri atau percetakan uang negara, dan PT, contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia. Nah, nanti ada ibu tampilkan juga di gambar contoh-contoh PT ya, ada BNI, PT Bank BNI, kemudian PT Bank Mandiri begitu ya. Itu contoh-contoh BUMN dalam jasa keuangan. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya koperasi. Untuk koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Di dalam koperasi, semua anggota wajib membayar simpanan pokok, yaitu simpanan yang hanya dibayar 1 kali, dan simpanan wajib, yaitu simpanan yang dilakukan setiap bulannya. Ya, contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD. Itu biasanya terletak di desa-desa untuk memfasilitasi petani-petani gitu ya. Nah, selanjutnya anak ibu, kita masuk ke pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Nah, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contoh kegiatan ekonomi itu ada 3. Untuk kegiatan ekonomi dibagi
3. Ada kegiatan namanya produksi atau menghasilkan barang, kemudian distribusi atau menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi, yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Nah, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, ya. Nah, kebutuhan masyarakat meliputi material, spiritual, dan sosial. Contohnya antara lain kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Nah, adanya pertumbuhan ekonomi tertentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Adanya ketidakmerataan serta pendapatan secara ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Nah, anak ibu, kita lanjut ke tema 2 subtema 3 ya. Silahkan dibuka bukunya halaman 134 dan 135. Nah, ini adalah menghargai kegiatan ekonomi orang lain, ya nak ya. Nah, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Yang kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Selanjutnya, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Kemudian bersaing dengan sehat jika memiliki usaha yang sama. Dan yang terakhir, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka mengikuti kesuksesan kita. Baiklah anak ibu, sudah cukup sekian dulu untuk materi IPS tema 2, subtema 2 dan subtema 3. Ibu harap anak ibu membaca materinya kembali ya. Nah, kemudian untuk latihan minggu ini kita tidak ada latihan. Latihannya akan dilaksanakan pada minggu depan. Demikian anak ibu semuanya, tetap semangat belajar. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.